Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa dari kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik pejuang kampus tahun 2022, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian berkesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas eksklusif seputar tata cara pendaftaran jalur mandiri di Universitas Brawijaya tahun 2022, mulai dari strukturnya, persyaratannya, biayanya berapa, dan terakhir nanti akan kita bahas dan kita kumpas prosentase kelulusan dan tentunya prediksi nilai aman masuk di Universitas Brawijaya. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan tidak lupa bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tetap mendapatkan informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi jalur mandiri masuk di perguruan tinggi negeri khususnya. Baik, langsung saja saya informasikan untuk awal penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri program sarjana menggunakan nilai UTBK 2022. Nah, apa saja informasinya? Langsung kita ke pembahasannya ya adik-adik. Oke, baik, kita baca bareng-bareng ya. Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana S1 menggunakan nilai ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2022. Nah, ini mengindikasikan bahwa ini murni menggunakan nilai UTBK, dan nilai UTBK di tahun 2021 maupun tahun 2022. Tahun 2020 itu tidak bisa digunakan, artinya yang harus nilai di tahun 2020 ini. Baik, pengumumannya apa saja? Oke, kita bahas satu persatu adik-adik. Oke, seleksi mandiri Universitas Brawijaya atau SMUB ini merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Brawijaya berdasarkan nilai hasil ujian tulis berbasis komputer UTBK tahun 2022 serta prestasi akademik dan non-akademik sesuai ketentuan. Pendaftaran seleksi mandiri menggunakan nilai UTBK tahun 2022 diperuntukkan bagi seluruh peminat SMUB yang mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2022. Bagi yang sudah mendaftar jalur mandiri prestasi dan nilai rapot tetap bisa mendaftar dengan nilai UTBK. Nah, adik-adik untuk di Universitas Brawijaya ini, bagi adik-adik yang tidak mengikuti UTBK SBMPTN maka tidak bisa mengikuti. Dan kalau misalnya yang kemarin ikut jalur mandiri prestasi itu tidak diterima, maka adik-adik juga bisa mengikutinya ya adik-adik. Jadi tidak ada hambatan bagi adik-adik yang kemarin ikut jalur mandiri prestasi. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah persyaratannya adik-adik. Oke, persyaratannya ini adik-adik bisa baca, nggak ada masalah, mulai dari warga negara Indonesia, lulusan SMA SMK sederajat tahun 2020, tahun 2021 dari sekolah terakreditasi yang sudah memiliki ijazah, artinya sama dengan aturan dari LMPT untuk peserta UTBK SBMPTN. Kemudian oke, yang poin 4 ini yang paling terpenting adalah terdaftar sebagai peserta dan mengikuti UTBK tahun 2022 tidak harus pilihan SBMPTN di Universitas Brawijaya. Nah, adik-adik perlu saya tekankan bahwa di sini meskipun adik-adik memilih program studi dan PTN-nya tidak di Brawijaya, untuk di SMUB tahun 2022 ini adik-adik bisa mengikutinya. Berbeda dengan adik-adik mengikuti jalur PPMB atau jalur seleksi mandirinya di Universitas Airlangga atau UNAIR. Bagi yang kemarin yang mengikuti jalur UTBK atau nilai UTBK seleksi mandirinya, maka salah satunya wajib pilihannya di Universitas Airlangga. Tetapi di Universitas Brawijaya ini tidak adik-adik. Jadi adik-adik meskipun milih di PTN yang lain, asalkan adik mengikuti UTBK entah itu di Malang ataupun di Brawijaya ataupun dimanapun, yang jelas adalah terdaftar dan mempunyai kartu peserta UTBK, maka adik-adik bisa mengikutinya ya adik-adik. Kemudian Kak, kalau misalnya saya diterima di UTBK SBMPTN, apakah saya bisa mengikuti jalur mandiri? Itu jelas masih bisa juga adik-adik. Oke, kemudian memiliki NSN, memiliki kesehatan yang memadai. Yang selanjutnya pendidikan program studi. Oke. Nah, di sini program studi yang ditawarkan terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok saintek, kelompok sosum, dan kelompok campuran. Oke, poin A. Setiap pendaftar hanya dapat memilih maksimal 2 program studi dari kelompok saintek
kelompok sesum atau campuran dan memenuhi syarat-syarat masing-masing program studi. Kemudian peserta dari jurusan SMA, SMK, MA/IPA yang mengikuti UTBK kelompok Saintek dapat memilih 2 program studi Saintek pada S1 maupun D3. Kemudian peserta dan jurusan SMA, SMA/IPA yang mengikuti kelompok ujian sosum dapat memilih 2 program studi sosum pada S1 maupun D3. Kemudian yang keempat, peserta dari jurusan SMA, SMK, IPA yang mengikuti UTBK campuran dapat memilih 2 program studi, 1 program studi Saintek, 1 program studi sosum. Kemudian poin E, peserta yang jurusan SMA, IPA, IPS yang mengikuti UTBK sosum hanya dapat memilih 2 program studi sosum pada S1 maupun D3 dan D4. Kemudian urutan dalam program studi menyatakan kualitas pilihan dan tidak harus sama dengan pilihan SBMPTN. Oke, program studi yang ditawarkan dan syarat dari masing-masing program studi dapat dilihat pada kelompok ini. Nah, pada poin A sampai poin G ya, yang pertama intinya adalah kalau adik-adik ikut UTBK SBMPTN-nya Saintek bisa milih 2 jurusan Saintek. Kemudian kalau misalnya jurusannya sosum ya 2 jurusan sosum. Kalau campuran 1 IPA, 1 IPS atau dibalik ya adik-adik. Kak, kalau misalnya saya IPA ikutnya IPS tidak boleh adik-adik. Kak, saya itu jurusannya campuran. Saya misalnya apakah harus campuran? Enggak. Jadi adik-adik bisa ikut yang Saintek maupun sosum. Jadi nanti penilaiannya bagi adik-adik yang misalnya nilai Sainteknya khusus yang campuran itu di misalnya yang mendaftarnya di Saintek, adik-adik akan dinilai dari pelajaran Sainteknya. Kemudian untuk yang sosumnya berarti yang dinilai adalah yang sosumnya. Kemudian di sini adik-adik bisa klik persyaratan kelompok sarjana apa saja. Di sini ada banyak jurusan yang ada di sini, adik-adik bisa cek sendiri ya adik-adik. Kemudian selanjutnya untuk kelompok D3 dan vokasi juga bisa adik-adik cek di sini. Intinya di selma.up.ac.id ya adik-adik. Oke. Nah, ini adik-adik persyaratan-persyaratannya misalnya buta warna dan sebagainya ada di sini semua ya adik-adik. Oke, selanjutnya ini persyaratan khusus di poin selanjutnya bagi peserta milih program studi sarjana seni rupa murni atau D4 desain grafis wajib menggunakan portofolio dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini adik-adik bisa baca, ini sama dengan pendaftar yang UTBK SBMPTN yang memilih biasanya untuk jurusan-jurusan kriya, kemudian desain grafis dan sebagainya pasti ada portofolionya. Nah, lembar portofolionya adik-adik bisa download di sini. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk penyusunannya juga sudah ada, adik-adik bisa download juga di sini. Dan khusus bagi pendaftar yang memiliki program studi D3 Keuangan Perbankan, bidang minat perbankan terdapat tambahan persyaratan sebagai berikut. Jadi intinya adik-adik harus baca benar-benar persyaratan ini, karena jika adik-adik nanti lolos tapi adik-adik tidak mengindahkan atau tidak ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi, maka adik-adik pastinya akan digugurkan dari mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2022. Oke, ini ada tinggi badannya, kemudian mengirimkan pas foto, seluruh dokumen, kemudian terlihat di atas kepala sehingga pada halaman pendaftaran video perkenalan diri full body, bisa dengan format TikTok tentang latar belakang pendidikan, keluarga, motivasi dan sebagainya. Nah, ini nanti adik-adik bisa baca khusus untuk jurusan perbankan ya adik-adik. Kemudian jadwal pentingnya adik-adik. Oke, jadwal pentingnya pembayaran biaya pendaftaran jalur nilai UTBK tahun 2022 di tanggal kemarin ya, tanggal 1 Juli pukul 13.00 sampai dengan 14 Juli. Kemudian pengisian data itu di tanggal 1 sampai tanggal 15, kemudian pengumumannya di tanggal 22 Juli. Jadi ya jadwalnya hampir masih ada sekitar 12-13 hari, silakan adik-adik persiapkan ya. Kemudian biaya pendaftarannya. Nah, biaya pendaftaran Mandiri UPI adalah Rp350.000, dibayarkan, tidak bisa diminta kembali ya. Kemudian pastikan persyaratan program studi melakukan pembayaran di bank. Biaya pendaftaran belum dapat menggunakan KIPK. Oke, berarti bagi pelamar KIPK jika ingin ikut jalur Mandiri Universitas Brawijaya maka tetap membayar biaya pendaftaran ya adik-adik. Jadi kalau misalnya nanti apakah ada kesempatan mendapatkan KIPK, semua PTN-PTN meskipun tidak mencantumkan, meskipun jalur mandiri, adik-adik perlu diketahui bahwa masih ada kesempatannya untuk nantinya mengajukan secara mandiri.
Jadi adik tidak perlu khawatir, silahkan mendaftar dengan membayar biaya pendaftarannya bagi peserta KIPK. Nanti kalau misalnya sudah diterima, nanti ada format login dari masing-masing perguruan tinggi negeri itu tentunya. Kemudian ini tata caranya ya adik-adik. Tata caranya adik-adik jelas. Ini yang pertama adalah adik-adik masuk di portal resminya admisi ini. Nah ini adalah portal resminya. Adik-adik bisa menggunakan loginnya dengan menggunakan Google. Kemudian selanjutnya melakukan konfirmasi kesesuaian data, kemudian pembayaran. Nah ini pembayarannya juga bisa adik-adik lihat, bisa menggunakan bank Bank BNI, Bank Mandiri sama BRI. Jadi ada 3 bank ya. Kemudian adik-adik bisa cek di sini semuanya persyaratannya ada semua, adik-adik bisa masukkan. Kemudian selanjutnya tambahan bagi adik-adik, skor UTBK juga bisa nanti ditambah dengan sertifikat prestasi unggul. Misalnya juara lomba, kemudian juara hafid Al-Quran juga bisa digunakan adik-adik. Dan ini menjadi poin plus bagi adik-adik yang mengikuti jalur mandiri ini. Kemudian lain-lainnya, kemudian setiap peserta wajib memenuhi ketentuan yang pengumuman. Dan kemudian apa yang adik-adik ingin tanyakan silahkan hubungi dari haloselma.up.ac.id. Baik, selanjutnya yang perlu saya sampaikan lagi adalah tentang prediksi dari adik-adik yang mengikuti SM Mandiri. Nah, langsung saya masuk di pembahasannya ya adik-adik, prediksinya. Nah kita mulai dari info lengkap SMUB prediksi nilai yang lolos di tahun 2022. Baik adik-adik, ini ada disclaimer bagi adik-adik, ini menjadi acuan saja. Memang UB tidak memberikan data pasti berapa peserta yang diterima, kemudian berapa detail dari masing-masing jurusannya, tapi setidaknya sudah banyak bocoran dari beberapa sumber yang terpercaya bahwa UB nanti ada beberapa data yang saya sampaikan ke adik-adik yang ini nanti menjadi pertimbangan adik-adik untuk mendaftar di SMUB tahun 2022. Nah ini perlu diketahui memang UB menyelenggarakan jalur rapor dan nilai UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah kemarin yang sudah pengumuman selamat, yang diterima dan yang belum diterima berarti masih punya kesempatan mengikuti seleksi mandirinya. Kemudian selanjutnya UB kuotanya adalah 8.570 kursi di semua jurusan untuk diseleksi mandirinya ya adik-adik. Nah kemudian selanjutnya, ini keketatannya untuk SBMPTN yang ini adik-adik bisa cek bahwa contoh agroteknologi daya tampungnya adalah 268, kemudian peminatnya 1385, kemudian keketatannya 23,61%. Nah keketatan ini adik-adik bisa baca, semakin kecil berarti semakin ketat, kalau semakin besar berarti semakin longgar ya adik-adik. Kemudian ini adalah data dari SBMPTN. Jadi tidak dari pengalaman saya, siswa saya yang mengikuti SM seleksi mandirinya Universitas Brawijaya, datanya nggak terlalu berbeda dengan data UTBK SBMPTN. Kemudian contoh ini untuk yang saintek. Kemudian selanjutnya untuk adik-adik yang sosum, misalnya di ilmu hukum, daya tampungnya 182, kemudian pesertanya ada 3.623, kemudian tingkat persaingannya adalah 6,10%. Jadi adik-adik bisa baca di sini bahwa untuk jurusan sekali lagi yang keketatannya kecil seperti ini berarti semakin ketat, kalau misalnya semakin besar berarti semakin longgar adik-adik. Next selanjutnya. Nah sekarang saya akan membahas nilai aman atau nilai minimal. Jadi bisa cek sertifikat UTBK adik-adik ya. Kemudian contohnya di sini ada teknologi pengolahan hasil pertanian, nilai amannya adalah 520, kemudian peternakan 530, kemudian agroteknologi adalah 580, kemudian kimia 580. Kemudian untuk kedokteran nilai amannya saran saya adalah sesuai dengan catatan saya adalah 700 ya adik-adik.
Nah, kemudian ini untuk jurusan Sosum, Sastra Indonesia 570, Administrasi Publik 580, Sosiologi 590 dan Sastra Bahasa 590. Jadi yang paling banyak adalah di psikologi, ekonomi dan sebagainya ya, Adik. Kemudian selanjutnya pembobotan tambahan, Adik. Oke. Nah, yang pertama adalah ada beberapa pembobotan bagi beberapa jurusan yang saya klasifikasikan ya. Jadi pembobotan nilai yang pertama adalah untuk mata ujian TPS itu bobotnya 60% ya, Adik. Kemudian untuk TKA Saintek maupun Sosum adalah 40%. Nah, ini pembobotan untuk nilai UTBK, UB atau SBMPTN 2022 untuk diagnosa awal. Jadi ketika awal ini yang dihitung pertama. Kemudian hitungan yang kedua adalah penilaian tambahan, Adik. Nah, penilaian tambahannya apa? Penilaian tambahannya ada beberapa klasifikasi jurusan. Nah, yang pertama adalah jurusan pangan kesehatan, misalnya kedokteran gigi, kemudian farmasi, keperawatan. Ini poin yang menyumbang terbesar yang menjadi tolok ukurnya adalah di kimia, biologi, sama PU atau penalaran umum. Kemudian yang kedua adalah jurusan ekonomi, itu yang jelas ekonomi pembangunan, kemudian akuntansi, kemudian jurusan manajemen dan sebagainya. Itu adalah pembobotannya adalah di tambahannya adalah ekonomi, matematika sama PU sama PK ya, Adik. Kemudian untuk yang ketiga adalah jurusan sosial dan komunikasi, sospol ya, Adik, yang paling banyak di nilai menjadi sorotan nilai sosiologi, geografi, PBM sama PU. Kemudian jurusan perhitungan. Nah, jurusan perhitungan itu bisa matematika, fisika, kimia, kemudian yang statistika itu yang paling banyak itu adalah matematika dan pengetahuan kuantitatif atau PK. Kemudian selanjutnya untuk jurusan teknik ya, bisa teknik sipil, teknik arsitektur, itu butuhnya nilai tambahnya adalah fisika, matematika dan PU. Kemudian untuk yang jurusan sastra itu bahasa, PBM sama PPU. Jadi poin-poin yang lain tidak terlalu dilihat, Adik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di beberapa klasifikasi penilaiannya. Yang pertama adalah TPS 60%, TKA Saintek maupun Sosum 40%. Habis itu baru klasifikasi dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian penting yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik bahwa urutkan dari yang tertinggi ke rendah. Jadi contohnya nih, misalnya fakultas adik-adik memilih 2 jurusan kedokteran. Nah, kedokteran sama farmasi. Kedokteran tadi 700, farmasi 650, itu sudah menjadi pilihan yang benar. Jadi saran saya, pilihan pertama adalah nilai yang tertinggi, pilihan kedua adalah nilai yang di bawahnya. Yang barang tentu ini tidak menjadi jaminan ya, Adik, tetapi sesuai dengan informasi bahwa UP memang salah satu PTN yang sangat ketat di SNMPTN-nya, SBMPTN maupun di seleksi mandirinya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di informasi terkait UP, dan selanjutnya akan saya berikan informasi terkait pembiayaannya ya, Dek. Apakah ada uang pangkalnya maupun tidak ada ya. Oke, langsung saja adik-adik simak ya. Kemudian selanjutnya informasi terkait biaya nanti akan saya sepil di video saya selanjutnya. Yang jelas Universitas Brawijaya untuk diseleksi mandirinya pastinya ada biaya uang kuliah tunggal dan biaya sumbangan. Nah, besarannya akan saya spill nanti di video saya selanjutnya. Baik, itu saja boleh saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.